Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan membacakan materi tentang bela negara dalam konteks Negara Kesatuan Republik Indonesia. A. Makna bela negara. Dalam pasal 27 ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dijelaskan bahwa setiap warga negara itu memiliki hak dan kewajiban dalam upaya pembelaan negara. Inti dari upaya bela negara adalah kesediaan untuk memberikan sesuatu tanpa pamrih atau kerelaan berkorban untuk bangsa dan negara sebagai sebuah tindakan terbaik untuk melindungi, mempertahankan, serta memajukan bangsa. B. Peraturan perundang-undangan yang mengatur bela negara. 1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. A. Pasal 27 ayat 3 yang berbunyi, setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara. B. Pasal 30 ayat 1 yang berbunyi, tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara. C. Pasal 30 ayat 2 yang berbunyi, usaha pertahanan dan keamanan negara dilaksanakan melalui sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta oleh Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai kekuatan utama dan rakyat sebagai kekuatan pendukung. D. Pasal 30 ayat 3 yang berbunyi, Tentara Nasional Indonesia terdiri atas Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara sebagai alat negara bertugas mempertahankan, melindungi, dan memelihara keutuhan dan kedaulatan negara. Pasal 30 ayat 4 yang berbunyi, Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai alat negara yang menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, bertugas melindungi, mengayomi, melayani masyarakat, serta menegakkan hukum. F. Pasal 30 ayat 5 yang berbunyi, susunan dan kedudukan Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia, hubungan kewenangan Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia di dalam menjalankan tugasnya, syarat-syarat keikutsertaan warga negara dalam usaha pertahanan dan keamanan negara, serta hal-hal terkait dengan pertahanan dan keamanan diatur dengan undang-undang. 2. Ketetapan MPR. A. Ketetapan MPR RI nomor 4 MPR 2000 tentang pemisahan TNI dan Kepolisian Negara Republik Indonesia. Peran dan fungsi tersebut diantaranya sebagai berikut. 1. TNI adalah alat negara yang berperan dalam pertahanan negara. 2. Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan. 3. Dalam hal terdapat keterkaitan kegiatan pertahanan dan kegiatan keamanan TNI dan warga negara Republik Indonesia harus bekerja sama dan saling membantu. Betap MPR RI No. VII MPR 2000 tentang peran Tentara Nasional Indonesia dan peran Kepolisian Negara Republik Indonesia. Peran TNI adalah sebagai berikut. 1. TNI merupakan alat negara yang berperan sebagai alat pertahanan Negara Kesatuan Republik Indonesia. 2. TNI sebagai alat pertahanan negara bertugas pokok menegakkan kedaulatan negara serta melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia dari ancaman dan gangguan terhadap keutuhan bangsa dan negara. 3. TNI melaksanakan tugas negara dalam penyelenggaraan wajib militer bagi warga negara yang diatur dengan undang-undang. Peran Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah sebagai berikut. 1. Kepolisian Negara RI merupakan kepolisian nasional yang organisasinya disusun secara berjenjang dari tingkat pusat sampai tingkat daerah. 2. Dalam menjalankan peran kepolisian negara Republik Indonesia wajib memiliki keahlian dan keterampilan secara profesional. 3. Undang-Undang. A. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. B. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara. C. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia. D. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia Pasal 68 yang menyatakan bahwa setiap warga negara wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang menyatakan bahwa pertahanan menjadi salah satu bidang yang tidak diotonomikan kepada pemerintahan daerah.
perjuangan mempertahankan negara kesatuan Republik Indonesia. 1. Perjuangan fisik mempertahankan negara kesatuan Republik Indonesia NKRI. Ancaman terhadap keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia setelah diproklamasikannya kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945 adalah kedatangan Belanda ke Indonesia. Mereka datang dengan membentuk Nederlands Indië Civil Administration (NICA) dengan menumpang dalam Allied Forces Nederlands Indies (AFNI). A. Insiden bendera di Surabaya. Pada tanggal 19 September 1945, di Surabaya terjadi peristiwa Insiden Surabaya. Insiden ini bermula dari beberapa orang Belanda mengibarkan bendera merah putih biru pada tiang di atas Hotel Yamato Tunjungan. B. Pertempuran 5 hari di Semarang. Pertempuran terjadi mulai tanggal 15 Oktober 1945 sampai tanggal 20 Oktober 1945. Kurang lebih sebanyak 2.000 pasukan Jepang berhadapan dengan TKI dan para pemuda. Untuk memperingati peristiwa tersebut, pemerintah membangun sebuah tugu yang diberi nama Tugu Muda. C. Pertempuran Surabaya tanggal 10 November 1945. Terjadinya pertempuran di Surabaya diawali oleh kedatangan atau mendaratnya Brigade 29 dari Divisi India ke-23 di bawah pimpinan Brigadir Malabi pada tanggal 25 Oktober 1945. D. Pertempuran Ambarawa. Pertempuran ini diawali oleh kedatangan tentara Inggris di bawah pimpinan Brigjen Bethel di Semarang pada tanggal 20 Oktober 1945 untuk membebaskan tentara sekutu. E. Pertempuran Medan Area. Pasukan sekutu yang diboncengi oleh serdadu Belanda dan NICA di bawah pimpinan Brigadir Jenderal Ted Kelly mendarat di Medan pada tanggal 9 Oktober 1945. F. Bandung Lautan Api. Pada tanggal 21 November 1945, Sekutu mengeluarkan ultimatum pertama agar kota Bandung bagian utara dikosongkan oleh pihak Indonesia selambat-lambatnya tanggal 29 November 1945 dengan alasan untuk menjaga keamanan. G. Pertempuran Margarana. Pada tanggal 2-3 Maret 1946, Belanda mendaratkan pasukan di Bali. Saat itu, Letnan Kolonel 1 Gusti Ngurah Rai sedang mengadakan perjalanan ke Yogyakarta untuk mengadakan konsultasi dengan markas tertinggi TNI mengenai pembinaan resimen Sunda Kecil dan cara-cara menghadapi Belanda. H. Perlawanan terhadap agresi militer Belanda. Untuk menguasai seluruh wilayah Indonesia, Belanda melancarkan agresi militer sebanyak 2 kali. Agresi militer 1 dilaksanakan pada tanggal 21 Juli 1947 dengan menguasai daerah-daerah yang dikuasai oleh Republik Indonesia di Sumatera, Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur. Agresi kembali dilakukan pada tanggal 19 Desember 1948 yang diawali dengan serangan terhadap Yogyakarta. Setelah Yogyakarta dikuasai Belanda, perlawanan bangsa Indonesia dilakukan dengan mengubah strategi dengan cara perang gerilya. I. Perang gerilya. Perlawanan bangsa Indonesia juga menggunakan strategi perang gerilya, yaitu perang dengan berpindah-pindah tempat sewaktu-waktu menyerang berbagai posisi tentara Belanda baik di jalan maupun di markasnya. Salah satu perang gerilya dipimpin oleh Jenderal Sudirman. 2. Perjuangan mempertahankan negara kesatuan Republik Indonesia melalui jalur diplomasi. Berikut ini beberapa perundingan yang dilakukan oleh Indonesia dengan Belanda pada masa revolusi kemerdekaan. A. Perjanjian Linggarjati. Perundingan Linggarjati adalah suatu perundingan antara Indonesia dan Belanda di Linggarjati, Jawa Barat pada tanggal 10-15 November 1946 yang menghasilkan persetujuan mengenai status kemerdekaan Indonesia. Hasil perundingan terdiri dari 17 pasal yang antara lain berisi hal-hal berikut. 1. Belanda mengakui secara de facto wilayah Republik Indonesia yaitu Jawa, Sumatera, dan Madura. 2. Belanda harus meninggalkan wilayah Republik Indonesia paling lambat tanggal 1 Januari 1949. 3. Pihak Belanda dan Indonesia sepakat membentuk Negara Republik Indonesia Serikat RIS. 4. Dalam bentuk RIS, Indonesia harus tergabung dalam Commonwealth atau Persemakmuran Indonesia Belanda dengan mahkota negeri Belanda sebagai kepala Uni. B. Perjanjian Renville.
Perjanjian Renville diambil dari nama sebutan kapal perang milik Amerika Serikat yang dipakai sebagai tempat perundingan antara pemerintah Indonesia dan pihak Belanda dengan Komisi 3 negara, Amerika Serikat, Belgia, dan Australia sebagai perantaranya. Adapun isi perjanjian Renville itu diantaranya sebagai berikut. 1. Belanda tetap berdaulat sampai terbentuknya Republik Indonesia Serikat (RIS). 2. Republik Indonesia sejajar kedudukannya dalam Uni Indonesia Belanda. 3. Sebelum Republik Indonesia Serikat terbentuk, Belanda dapat menyerahkan kekuasaannya kepada pemerintah federal sementara. 4. Republik Indonesia menjadi negara bagian dari Republik Indonesia Serikat. 5. Antara 6 bulan sampai 1 tahun akan diselenggarakan pemilihan umum untuk membentuk konstituante RIS. 6. Tentara Indonesia di daerah pendudukan Belanda, daerah kantong, harus dipindahkan ke daerah Republik Indonesia. C. Perundingan Roem-Royen. Dalam perundingan Roem-Royen, pihak Republik Indonesia tetap berpendirian bahwa pengembalian pemerintahan Republik Indonesia ke Yogyakarta merupakan kunci pembuka untuk perundingan selanjutnya. Pernyataan pemerintah Republik Indonesia dibacakan oleh Ketua Delegasi Indonesia Mr. Muhammad Roim yang antara lain berisi sebagai berikut. 1. Pemerintah Republik Indonesia akan mengeluarkan pemerintah penghentian perang gerilya. 2. Kedua belah pihak bekerja sama dalam hal mengembalikan perdamaian dan menjaga keamanan serta ketertiban. 3. Belanda turut serta dalam konferensi meja bundar KMB yang bertujuan mempercepat penyerahan kedaulatan lengkap dan tidak bersyarat kepada negara Republik Indonesia Serikat. Pernyataan delegasi Belanda dibacakan oleh Dr. J.H. van Rooyen yang berisi antara lain sebagai berikut. 1. Pemerintah Belanda menyetujui bahwa pemerintah Republik Indonesia harus bebas dan leluasa melakukan kewajiban dalam satu daerah yang meliputi keresidenan Yogyakarta. 2. Pemerintah Belanda membebaskan secara tidak bersyarat para pemimpin Republik Indonesia dan tahanan politik yang ditawan sejak tanggal 19 Desember 1948. 3. Pemerintah Belanda menyetujui bahwa Republik Indonesia akan menjadi bagian dari Republik Indonesia Serikat (RIS). 4. Konferensi meja bundar KMB akan diadakan secepatnya di Den Haag sesudah pemerintah Republik Indonesia kembali ke Yogyakarta. D. Konferensi meja bundar. Konferensi meja bundar KMB yang berlangsung di Den Haag pada tanggal 23 Agustus sampai 2 November 1949 berhasil mengakhiri konfrontasi fisik antara Indonesia dengan Belanda. Hasil konferensi tersebut yang paling utama adalah pengakuan dan penyerahan kedaulatan dan pemerintah Belanda kepada pemerintah Indonesia tanggal 27 Desember 1949. 3. Ancaman terhadap negara kesatuan Republik Indonesia. Ancaman adalah setiap usaha dan kegiatan, baik dari dalam negeri maupun luar negeri, yang dinilai membahayakan kedaulatan negara, keutuhan wilayah negara, dan keselamatan segenap bangsa. A. Ancaman dari dalam negeri. Ancaman merupakan usaha-usaha yang membahayakan kedaulatan negara, keselamatan bangsa dan negara. Potensi ancaman yang dihadapi NKRI dari dalam negeri antara lain sebagai berikut. 1. Disintegrasi bangsa melalui gerakan-gerakan separatis berdasarkan sentimen kesukuan atau pemberontakan akibat ketidakpuasan daerah terhadap kebijakan pemerintah pusat. 2. Keresahan sosial akibat kesenjangan ekonomi dan ketimpangan kebijakan ekonomi serta pelanggaran hak asasi manusia yang pada gilirannya dapat menyebabkan huru-hara atau kerusuhan massa. 3. Upaya penggantian ideologi Pancasila dengan ideologi lain yang ekstrim atau tidak sesuai dengan jiwa dan semangat perjuangan bangsa Indonesia. 4. Makar atau penggulingan pemerintah yang sah dan konstitusional. 5. Munculnya pemikiran memperluas daerah otonomi khusus tanpa alasan yang jelas hingga persoalan-persoalan yang muncul di wilayah pembatasan dengan negara lain. 6. Pemaksaan kehendak golongan tertentu yang berusaha memaksakan kepentingan secara tidak konstitusional, terutama ketika sistem sosial politik tidak berhasil menampung aspirasi yang berkembang dalam masyarakat. 7. Potensi konflik antar kelompok atau golongan, baik perbedaan pendapat dalam masalah politik, konflik akibat pilkada maupun akibat masalah SARA. 8. Melakukan kolusi, korupsi, dan nepotisme yang sangat merugikan negara dan bangsa karena akan mengancam dan menghambat pembangunan
nasional. 9. Kesenjangan ekonomi, pemerataan pendapat yang tidak adil antar kelompok dan antar daerah. 10. Penyalahgunaan narkoba, pornografi dan pornoaksi, pergaulan bebas, tawuran, dan lain-lain. B. Ancaman dari luar negeri. Ancaman dari luar negeri yang paling perlu diwaspadai saat ini adalah ancaman non-militer. Dengan berakhirnya Perang Dingin, maka ancaman militer semakin tidak menjadi perhatian. Adapun ancaman terhadap pertahanan dan keamanan antara lain berupa pelanggaran wilayah oleh kapal atau pesawat militer negara lain, peredaran narkoba internasional, kejahatan internasional, kehadiran kelompok asing yang membantu gerakan separatis, dan sebagainya. D. Semangat dan komitmen persatuan dan kesatuan nasional dalam mengisi dan mempertahankan NKRI. 1. Upaya mengisi dan mempertahankan NKRI. Semangat dan komitmen para pejuang tempo dulu dalam meraih kemerdekaan dilandasi dengan keteguhan dan keyakinan pentingnya persatuan dan kesatuan bangsa. Hal tersebut juga masih diperlukan dalam rangka mengisi dan mempertahankan NKRI. Dalam penjelasan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 dinyatakan bahwa pandangan hidup bangsa Indonesia tentang pertahanan negara adalah sebagaimana ditentukan dalam pembukaan dan pasal-pasal Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, yaitu sebagai berikut. A. Kemerdekaan ialah hak segala bangsa dan oleh sebab itu penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan pri kemanusiaan dan pri keadilan. B. Pemerintah negara melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. C. Hak dan kewajiban setiap warga negara untuk ikut serta dalam upaya pembelaan negara. D. Bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Berdasarkan pandangan hidup tersebut, bangsa Indonesia dalam penyelenggaraan pertahanan negara menganut prinsip sebagai berikut. A. Bangsa Indonesia berhak dan wajib membela serta mempertahankan kemerdekaan dan kedaulatan negara. B. Pembelaan negara diwujudkan dengan keikutsertaan dalam upaya pertahanan negara merupakan tanggung jawab dan kehormatan bagi setiap warga. C. Bangsa Indonesia cinta perdamaian tetapi lebih cinta kepada kemerdekaan dan kedaulatannya. D. Bangsa Indonesia menantang segala bentuk penjajahan dan menganut politik luar negeri bebas aktif. E. Bentuk pertahanan negara bersifat semesta dalam arti melibatkan seluruh rakyat dan segenap sumber daya nasional. F. Pertahanan negara disusun berdasarkan prinsip demokrasi, hak asasi manusia, kesejahteraan umum, lingkungan hidup, ketentuan hukum nasional, hukum internasional. Keikutsertaan warga negara dalam upaya bela negara menurut Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 Pasal 9 Ayat 2 dapat diselenggarakan melalui hal-hal berikut. A. Pendidikan kewarganegaraan dimaksudkan untuk membentuk bangsa Indonesia menjadi manusia yang memiliki rasa kebangsaan dan cinta tanah air. Taat hukum dalam kehidupan bermasyarakat mengacu pada kompetensi kewarganegaraan, yaitu 1. Pengetahuan kewarganegaraan civic knowledge, 2. Keterampilan kewarganegaraan civic skills, 3. Watak-watak kewarganegaraan civic disposition. B. Pelatihan dasar kemiliteran merupakan usaha untuk membantu TNI Polri dalam menjaga keamanan dan ketertiban negara. C. Pengabdian sebagai prajurit TNI dan Polri. TNI berperan sebagai alat pertahanan negara Republik Indonesia yang bertugas mempertahankan kedaulatan negara dan keutuhan wilayah. D. Pengabdian sesuai dengan profesi merupakan pengabdian semua warga negara yang sesuai dengan profesi dan kemampuan yang dimilikinya yang dilandasi kesadaran akan cinta tanah air. 2. Perwujudan bela negara dalam berbagai aspek kehidupan. Berikut ini beberapa contoh partisipasi masyarakat dalam upaya pembelaan negara dalam berbagai bidang. A. Ideologi negara kita adalah Pancasila. Sebagai warga negara, kita harus memahami nilai-nilai Pancasila serta mampu mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari. B. Politik dan hukum. Kegiatan menyampaikan aspirasi secara lisan ataupun tertulis dilakukan dengan sopan, bersikap kritis terhadap segala permasalahan, upaya lainnya dengan memberikan saran atau usul kepada pihak-pihak yang berwenang, tidak melakukan perbuatan curang atau politik uang mengenai politik dalam mencapai suatu tujuan. C. Ekonomi. Dalam bidang ekonomi, setiap warga negara
dituntut untuk dapat meningkatkan taraf hidupnya yang lebih baik dalam rangka pemenuhan kebutuhan ekonominya dengan satu, bekerja mencari nafkah, dua, melakukan transaksi jual beli sesuai dengan kesepakatan bersama dan ketentuan yang berlaku, tiga, mengembangkan usaha kecil, menengah, dan koperasi agar lebih efisien, produktif, dan berdaya saing sehingga dapat membantu pemerintah dalam meningkatkan devisa bagi negara. D. Sosial budaya. Masyarakat Indonesia yang tersebar dari Sabang sampai Merauke memiliki keragaman suku bangsa, budaya, agama, ras, dan golongan. Oleh karena itu, kita dituntut untuk mewujudkan kehidupan masyarakat yang berbhinneka tunggal ika dengan mempererat hubungan baik antar warga masyarakat. E. Pertahanan dan keamanan. Dalam mewujudkan sistem pertahanan keamanan rakyat semesta, diperlukan partisipasi dari seluruh lapisan masyarakat, misalnya melakukan kegiatan sistem keamanan lingkungan, Siskamling di wilayahnya masing-masing.